Kalau penjelasan intinya itu kurang lebihnya begini. Kurang lebih kan kitab Tazib al-Tazib ini kan dikarang oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani itu ulama yang masyhur, banyak nulis kitab. Salah satu kitab Ibnu Hajar al-Asqalani yang terkenal itu Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, itu karangan beliau. Nah, kitab Tazib al-Tazib kalau Fathul Bari itu kan kitab tentang syarah penjelasan hadis, penjelasan dari kitab Sahih Bukhari. Nah, kitab Ibnu Hajar yang satu ini, yang dinamakan Tazib al-Tazib ini, merupakan kitab yang membahas tentang cabang ilmu hadis, yaitu kitab Rijalul Hadis. Nah, jadi Tazib al-Tazib ini membahas tentang ilmu Rijalul Hadis. Nah, ilmu Rijalul Hadis ini kan ada dua cabang. Yang pertama itu ilmu Tarakhir Rijal, atau ilmu yang membahas keadaan para ruhi atau perawi dari segi aktivitas mereka dalam meriwayatkan hadis. Entah itu gurunya siapa atau siapa gitu. Yang kedua itu ilmu Jarh wa Ta'dil, yaitu ilmu yang membahas keadaan para perawi dari segi diterima atau tidaknya periwayatan mereka. Artinya kitab Tazib al-Tazib ini sebagai kitab yang membahas Rijalul Hadis itu kan tentang dua. Yang pertama itu ilmu Tarakhir Rijal, yaitu tentang sejarah aktivitas para perawi. Yang kedua itu kitab Jarh wa Ta'dil, ilmu yang membahas tentang para perawi dari segi diterima atau tidaknya periwayatan mereka. Nah, yang kedua cabang ilmu Rijalul Hadis ini termuat dalam kitab Tazib al-Tazib. Artinya kitab Tazib al-Tazib ini yang membahas tentang Tarakhir Rijal, tentang gurunya, tentang muridnya, aktivitasnya, dan membahas juga tentang ilmu Jarh wa Ta'dil, bagaimana kedobitan suatu perawi itu dipertimbangkan dalam periwayatan hadis tersebut. Nah, terus Tazib al-Tazib ini meringkas dan menyempurnakan kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Karena artinya gini, kan ada kitab Rijalul Hadis, yaitu kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal, karyanya Tirmizi itu. Nah, Ibnu Hajar menganggap itu terlalu panjang dan bertele-tele, maka diringkas oleh Ibnu Hajar dengan menggunakan kitab Tazib al-Tazib. Tidak hanya meringkas, namun juga menambahkan. Penambahan yang sangat terlihat itu kurang lebih dalam sisi takdilnya, menjelaskannya sikoh atau tidaknya suatu perawi. Selain itu juga Ibnu Hajar mengkritik Tazib al-Tazib karyanya Az-Zahabi. Jadi ada juga kitab punyanya Az-Zahabi yang Tazib al-Tazib. Dia mengkritik juga Tazib al-Tazibnya Ibnu Hajar ini terhadap Tazib al-Tazibnya Az-Zahabi. Mengkritik karena dianggap memberikan pembahasan yang cukup panjang, namun tidak melihat kesikohannya atau ilmu Jarh wa Ta'dil dalamnya. Karena apa? Makanya di kitab Tazib al-Tazib ini hal-hal yang bertele-tele dalam kitab-kitab sebelumnya, atau kitab Tazib al-Tazib Az-Zahabi itu atau Tazibul Kamalnya Al-Mizi itu kan kebanyakan dalam membahas Jarh wa Ta'dil, tingkatan kedobitannya perawinya ini kadang-kadang kan terlalu bertele-tele. Nah, di dalam kitab Tazib al-Tazib ini langsung dihapus, langsung menjurus. Misalnya seperti kalimat di dalam kitabnya ini, misalnya perawi dalam namanya A misal. Langsung kalau di Tazib al-Tazib waqala Ibnu Hibban fi Siqah, misalnya gitu. Nah, Ibnu Hibban menganggap atau berkata kepada perawi A ini tidak terlalu bertele-tele, karena dia meringkas kitabnya Al-Mizi Tazibul Kamal fi Asma'ihi dianggap terlalu panjang dan bertele-tele. Kalau metode sama ada sistematikanya Tazibul Kamal, dia sih sebenarnya meringkas bagian dari Tazibul Kamal itu. Metode Tazib al-Tazib ini meringkas sebagian dari Tazibul Kamal.
dan berupaya menonjolkan penjelasan tentang jar wa ta'dilnya. Artinya yang tadi saya jelasin itu Tazib al-Tazib itu meringkas Tazibul Kamal. Dan yang ditonjolkan itu dalam kitab Tazib al-Tazib itu tentang jar wa ta'dilnya, kedobitannya atau kesikohannya para perawi. Terus dalam kitab ini juga diurutkan sesuai abjad. Artinya kalau ditanya metodenya, sistematikanya, penulisannya Tazib al-Tazib ini sistematikanya itu abjad. Jadi abjadiyah gitu, sesuai alif, sesuai huruf. Misalnya Hamzah, maka didahului dengan kata Ahmad gitu. Terus untuk kurang lebih yang umum, yang masyhur itu Tazib al-Tazib itu ada 12 jilid. 12 jilid. Di dalamnya itu ada bab sistematika penulisan, ada bab tentang perawi dari huruf hamzah sampai ya. Terus ada kitabul kunyah. Kitabul kunyah itu kunyah itu apa ya? Kunyah itu nama sebutan, nama julukan. Nah, setelah ada bab dari alif sampai ya, ada bab lagi tentang kunyah. Jadi menyebutkan perawi sesuai dengan nama sebutan atau julukan. Karena ada perawi yang tidak atau yang nama aslinya masih diperdebatkan. Hanya dikenal dengan nama sebutannya, nama kunyah itu. Kunyah itu kayak Abu Bakar, Abu Bakrin itu kunyah. Nama aslinya itu kan ada kunyahnya itu, ada. Terus ada kitabunnya, ada kitabunisa, ada kunyah. Kelebihan dan kekurangannya itu, kelebihannya kurang lebih kitab ini kan disusun sesuai abjad, sehingga dia gampang mencari perawi, para rawi. Kelebihannya itu karena dia secara abjadiyah dari hamzah sampai iya. Jadi kita untuk mencari perawi itu gampang. Terus kelebihan yang kedua itu karena dia ada bab khusus mengelompokkan perawi berdasarkan kunyah atau nama sebutan, maka kita akan gampang juga ketika kita ingin mencari perawi yang di dalam hadis. Ketika contohnya an Abi Hurairah, kan itu kan kunyah, itu tinggal dicari karena ada babnya tersendiri. Terus yang ketiga itu kelebihannya itu di Tazib al-Tazib ini ada bab secara khusus tentang nisa, kitabun nisa namanya. Ada faslun nisa, ada kitabun nisa. Artinya ada bab yang khusus mengelompokkan perawi atau perawi yang perempuan. Jadi kalau kita memang menemukan dalam sanad hadis untuk mentakhrij itu ada perawi perempuan, kita nggak usah bertele-tele atau nggak usah lama-lama, langsung saja ke bagian yang perempuan, karena itu lebih mudah kelebihannya gitu. Terus yang terakhir itu kelebihannya itu di akhir kitab itu ada, di jilid terakhir itu, di jilid 12 itu ada fihrisnya. Fihris itu daftar isi untuk memudahkan mencari. Dan yang paling menonjolkan sama juga di Tazib al-Tazib ini, Ibnu Hajar di sela-sela biografi para perawi kadang-kadang menyelipkan kata kultu di sela-sela pembahasan biografi perawinya. Nah, itu gunanya kata kultu yang digunakan Ibnu Hajar itu untuk penunjukan bahwasannya setelah kata kultu misalnya kultu bla 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 gitu. Nah, misalnya kultu itu merupakan tambahan yang merupakan komentar yang ditambahi langsung oleh Ibnu Hajar gitu. Karena kan ini kan pembahasan ilmu yang rijalul hadis yang meringkas langsung kitab Tazibul Kamal. Makanya Ibnu Hajar menandai dengan kata kultu. Kadang-kadang kalau kita buka kitabnya di di sela-sela biografinya, di tengah-tengah biografi ada kata-kata kultu. Nah, itu artinya kalimat kultu Ibnu Hajar itu menambahkan sendiri atau mengomentari dengan pendapatnya sendiri tentang hal itu, tentang konteksnya di kalimat itu.